Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan pada selalu sehat ya. Jadi hari ini di Fry mau sharing-sharing lagi ya mengenai HT. Jadi kemarin banyak pertanyaan mengenai HT dan model-modelnya ya. Jadi teman-teman bisa ketahui ya, kalau misalnya dari pertama ini dulu mungkin ya. Jadi itu HT ada yang seperti ini yang nggak pakai layar. Ini terus antenanya pendek. Ini biasanya ciri-ciri HT yang memang jaraknya pendek, dan ini biasanya ultra atau UHF, dan banyak digunakan untuk event-event organizer, camping, naik gunung dan lain-lain ya, karena memang jaraknya ini itu paling bagus itu di 1 kilo ya, 500 meter sampai di 1 kiloan HT seperti ini ya. Dan memang untuk tidak jarak jauh kita bisa lihatnya dari antenanya. Memang kalau ciri-ciri dari antena UHF itu pendek-pendek ya, tetapi bukan masalah itu sebenarnya. Tapi memang HT ini memang didesain atau diperuntukkan untuk teman-teman yang memang khusus untuk yang suka camping, dan ini enteng teman-teman. Ataupun naik sepeda ya. Jadi pernah lihat ya beberapa teman yang naik sepeda ini pakai ini ya. Jadi dia mencetnya di sini nih, mencetnya di sini ya. Pindah-pindah channel di sini dan pencetnya di sini. Dan itu memang ada teman-teman dipakai sama teman-teman yang suka naik sepeda buat koordinasi dan lain-lain. Memang kan jaraknya mereka nggak sampai puluhan kilo ya, memang mungkin di 500 meter, 1 kiloan itu mereka pakai seperti ini gitu teman-teman. Nah, untuk model lain ya, model seperti ini tuh banyak banget ya. Selain dari HT model begini ya, ini kayak ini Merodate C56 ya. Ada juga yang paling banyak nih, menurut saya paling banyak digunakan adalah HT yang ini teman-teman ya. HT dari Merodate juga sama. Ini sebenarnya modelnya ini hanya merek ya, Merodate ini merek. Cuma modelnya adalah 88S ya. Kalau ini 88S, kenapa yang ini S? Karena pertama-tama dia punya masih pakai docking, dia belum pakai USB ya. Masih dockingan gitu ya. Jadi ngecasnya pakai itu. Terus ini enteng, kelebihannya sih. Enteng banget dipakai ya teman-teman. Dan ternyata untuk HT88S ini populer banget dan banyak digunakan. Sekali lagi, ini adalah HT UHF atau ultra, tapi dia kelebihannya adalah antenanya bisa dicopot, jadi bisa diganti. Jaraknya sama teman-teman, antara 1 sampai 2 kilo. Tetapi memang the bestnya itu di 1 kiloan, dan ini banyak banget digunakan oleh teman-teman di event organizer. Kenapa mereka pakai? Baterainya awet, ringan ya, jadi tinggal dicantolin aja. Mereka nggak usah pusing-pusing untuk setting-setting ya. Jadi sama nih, tanpa di setting-setting ya. Pokoknya nggak ada layarnya. Itu HT yang memang sudah ada channel-channelnya gitu, tinggal dipakai aja. Oke, selanjutnya untuk pengembangannya ada ya teman-teman, yaitu adalah Escom 88S Pro. Tipenya adalah 88S Pro, tapi dia ada Pro-nya ya, yang seperti ini. Nah, ini adalah 88S Pro. Kelebihannya jarak ya. Jaraknya mungkin ini ada pengembangan di jarak. Dan sekali lagi nih, antenanya bisa diubah, bisa dicabut juga. Bisa diganti ya maksud saya. Dengan diganti antena mungkin jaraknya makin jauh ya. Mungkin ya, karena saya belum pernah coba juga kalau untuk ganti antenanya, karena saya lebih senang pakai yang apa adanya aja gitu ya. Dan di sini teman-teman, dia udah pakai Type C, ini kelebihannya. Pakai Type C di sini ya. Jadi teman-teman yang biasanya pakai docking ya, ini kan bisa tetap pakai docking, cuma lebih baik teman-teman pakai Type C-nya. Dan untuk jaraknya sama ya. Mungkin pengembangannya dia di 2 kiloan, udah suaranya udah mulai clear ya untuk beberapa lokasi. Karena sekali lagi namanya main di HT itu tergantung lokasinya juga gitu ya. Terus ini juga sama, nggak perlu di setting lagi, tinggal disesuaikan. Mau denger nggak suaranya? Oke, ntar ya. Oke, kita dengerin suaranya ya. Dia lumayan bulat sih. 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 3 Juliet Zulu 09 Juliet Zulu 09 Yankee Delta 0 Yankee Delta 0 Yankee Delta 0 titik. Oke, itu teman-teman testingnya untuk menggunakan Escom 88S Pro. Jadi teman-teman, setiap pembelian biasanya untuk HT-HT seperti ini dapat 2 ya teman-teman, dapat 2. Dan kita tinggal pilih aja mau di frekuensi berapa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau yang ini banyak banget digunakan oleh security ya.
Kenapa security pakai ini? Karena menurut saya ini enteng. Jadi kenapa lagi-lagi enteng? Karena mereka nggak mau pakai yang berat-berat ya. Masa bawa-bawa HT yang berat ya? Cukup pakai ini karena mereka juga sekedar komunikasi. Bahkan pernah juga saya lihat untuk di gudang-gudang ya. Waktu itu saya lihat mereka di gudang yang memang gudang itu nggak terlalu besar. Sekali lagi ini jaraknya di 1 kiloan juga ya, dan menggunakan ultra gitu ya. Power on. 14. Oke, 14. Dan ini channelnya banyak juga ya, sekitar 22 atau 19 channel ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah HT dual band ya. Dual band biasanya nih HT-HT yang dulu tahun 2017, 2015 itu populer banget ya. Nih HT-HT seperti ini. Dan ini jujur sih ya agak berat sih gitu HT-HT zaman dulu ya. Baterainya sih gede-gede ya kayak gini. Dan Eskom, Bofeng gitu adalah HT-HT yang memang dulu populer banget ya teman-teman. Ya seperti ini ya. Jadi kayak Bofeng ini adalah legenda banget ya teman-teman. Sampai hari ini pun kadang-kadang saya masih dengerin pakai HT ini ya, menggunakan tambahan antena seperti ini ya, antena Nagoya NA771. Jadi lebih peka. Kenapa ini nggak bisa dengar? Karena ada lampu LED di sebelah saya, sehingga akan ganggu ya. Lampu nggak tahu ya kenapa lampu LED itu kalau untuk HT-HT pakai antena seperti ini suaranya akan hilang gitu ya. Jadi bukannya karena ini budek ya, tapi memang karena ada lampunya. Ada lampu LED di sekitar sini gitu. Jadi buat teman-teman yang di kendaraan ya, kalau lampunya LED itu akan impact tuh ke rignya gitu teman-teman, impact sedikit ya. Kalau HT mungkin impactnya banyak banget. Jadi sekali lagi ini adalah model-model HT dual band UHF dan VHF ya. Dulu banyak digunakan dan ini gampang di setting-setting ya. Kalau ada layarnya artinya dia bisa setting langsung ya, direct ataupun menggunakan repeater gitu ya teman-teman. Kayak ini juga sama. Jadi samalah prinsipnya. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Ini adalah HT Baofeng DM1801 ya. DM itu ada digital mobile radio. Nah, ini HT ini udah memiliki dua tipe mode, yaitu mode digital dan mode analog gitu. Ini adalah HT yang termurah sampai hari ini 2002 mau mendekati 2025. HT Baofeng DM1801 yang memiliki dual band dan cukup bagus karena dia ada tier 2. Itu dia masih di harga di 800 sampai 1 jutaan. Yang masih yang termurah sih menurut saya. Kenapa dia termurah? Karena dia walaupun kita nggak main di digital, tapi analognya masih main gitu ya, masih bisa dipakai. Cuma settingnya harus menggunakan komputer sih rata-rata ya. Dan kalau mau mainnya lebih enak lagi, itu diganti menjadi GD77. Nah ini adalah suara digitalnya kayak gini. Ini ngefek juga sama lampu ya teman-teman. Jadi karena lampunya LED, ini suaranya nggak bisa oke gitu ya. Apa kita coba matiin? Udah nih Bang, berikin Bang. Boleh banget sih Bang, udah nih Bang ini. Bener kan teman-teman ya. Jadi begitu kita matiin, suaranya langsung keluar. Kita nyalain lagi. Aku lebih gelap, mendungnya lebih gelap Nah, dari dia akan yang impact. turun hujan kan. Jadi caranya dimatiin dulu ya. Kita matiin dulu ya. Iya. Bersihkan kesemurannya baju, potong baju. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, digital uniknya dia bisa ada name-nya. Ini Dul Karim ya, dari frekuensi Cipatu 147. Om Dul Karim, Pak D Dul Karim ya, gitu teman-teman. Jadi itu kelebihannya sih kalau di digital ya. Jadi kita bisa pasang name tag-nya atau name-nya di sini. Ini kayak gini teman-teman. Ini Om Jarwo, Pak D Jarwo. Udah nih Mas. Lagi rada raat, gremis, mau gue di mana? Ngono mah, wah hawa-hawanya tahun baru ini mah. Nah ini tadi ya, sekali lagi itu adalah digital, dan itu digital itu sebenarnya udah dipakai beberapa komunitas
Salah satunya adalah yang di Jakarta adalah Cipatu. Kalau untuk di organisasi Orari udah pakai ya. Kalau Rapi saya belum tahu ya gitu teman-teman. Tapi sebenarnya positif banget ya menggunakan digital. Cuma memang harga pesawatnya tadi ya perbandingannya 3 lipat. Kalau HT biasa mungkin di harga 300 ribuan, ini di 1 jutaan. Tapi buat teman-teman yang modalnya kecil, teman-teman bisa beli aja Bofeng DM1801 dan nanti di description ada ya kalau teman-teman mau beli. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut sama HT yang lagi booming banget kemarin tahun lalu ya. Itu adalah HT POC, PTT over cellular. PTT over cellular ini menurut saya sih iya sih. HT yang jangkauannya itu lumayan jauh karena dia menggunakan WiFi. Wajar kalau misalnya sampai ujung dunia pun masih oke gitu ya. Dia menggunakan 4G teman-teman. Dia menggunakan 4G, WiFi bisa support juga. Nah, saya belum tahu nih baterainya yang dipakai yang mana. Oke, ini ada baterainya ya. Nah, 4G LTE artinya dia udah mendukung kecepatan yang tinggi untuk HT seperti ini. Jadi ini sebenarnya adalah dalamnya Android ya. Dan aplikasi. Jadi buat teman-teman yang nggak punya izin untuk di frekuensi, pakai ini aja. Karena sekali lagi ini secara regulasi belum ada ya teman-teman. Karena regulasinya kan regulasi frekuensi yang ada ya. Sedangkan ini menggunakan aplikasi. Jadi ini murni aplikasi menggunakan Zello, TeamSpeak ataupun macam-macam ya sebenarnya. Dan teman-teman bisa install sendiri sebenarnya di sini. Teman-teman bisa install sendiri di sini, yaitu ada Play Store-nya, ada Zello-nya, ada TeamSpeak dan lain-lain. Sebenarnya banyak di sini kecil-kecil ya. Jadi buat teman-teman memang kekurangannya sih kalau di POC itu kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Dan sekali lagi ini menggunakan WiFi. Saya menggunakan WiFi di sini ya. Jadi saya jarang menggunakan 4G-nya. Kenapa? Kira-kira. Pertama-tama yaitu kalau pakai 4G itu kan dia di dalam sini ya, ada chip card-nya. Dan itu kadang-kadang susah ngisi pulsanya. Jadi saya kemana-mana bawa handphone ya. Jadi udah saya tethering aja ke sini gitu. Saya mudah itu teman-teman. Jadi hidup itu dibikin simple aja, jangan dibikin ribet. Dan buat teman-teman yang udah beli terus nggak bisa nginstal, banyak banget kok teman-teman yang bisa nginstalin ya teman-teman. Paling bayar 200 ribuan teman-teman udah punya, atau beli yang sudah diinstal gitu ya. Seperti itu teman, sesimpel itu. Oh ya, kelebihan dari POC itu ya, PTT over cellular sekali lagi adalah dia main di aplikasi ya, terus nggak main di frekuensi. Tapi kok bisa dari POC connect ke digital ataupun ke analog? Iya, dia ada yang namanya converternya atau ada device-nya yang buat mengkonvert dari sinyal frekuensi ke digital ya, ke digital maupun ke aplikasi. Jadi dari digital dimasukin ke aplikasi. Itu ada teman-teman, dan itu banyak banget. Udah zaman dulu udah bisa teman-teman yang mengkonversi tersebut. Tapi banyak kok, nanti teman-teman cari aja di ChatGPT atau di Meta AI ya, karena kan sekarang teman-teman udah menjadi orang yang sangat cerdas saat ini ya, karena sudah ada Meta AI. Dan buat teman-teman yang satu lagi ya, ada sih yang belum, yaitu POC, yaitu yang sempat juga dan tahun lalu juga, yaitu adalah HT multiband. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, ini adalah minuman dari Nestle Pure Life ya. Ini menurut saya kelebihannya adalah airnya itu beda dengan air minum mineral lainnya. Jadi ini seger banget ya. Jadi kayak air pegunungan. Memang ini air pegunungan sih gitu ya, tapi segernya tuh sampai ke bawah di dalam botolnya. Ini kita cobain dulu ya. Nah, buat teman-teman yang mau beli, ini dapat sekitar 100 ribuan, dapat yang kecil seperti ini. Itu 3 box ya, atau 3 karton. Itu isinya 72 box. Nanti teman-teman cek aja di description juga, di situ ada ya kalau mau teman-teman mau beli. Harganya murah banget sih ya. Saya cuma mau info aja seperti itu sih gitu. Oke, yang tahun lalu sempat booming ini ya teman-teman. Waduh, mudah-mudahan belum kotor nih. Ada Eskom, ada juga Texas. Kita ambil yang Texasnya aja ya. Oke, ini adalah yang Texas. Kenapa saya selalu membawa yang Texas maupun Eskom ya? Pertama, Eskom ini saya kenal banget ya, karena dari awal itu saya udah senang sama Eskom. Produknya berkualitas banget ya dari Eskom ya. Itu mulai dari yang model UV7R, FC10 Pro, VSC8, semuanya tuh oke semua. Produk-produk bagus lah dari Eskom. Bahkan yang
tadi ya yang UHF juga bagus. Dan nih teman-teman, kalau yang sempat booming tahun lalu ya, ini juga sama ya, adalah HT multiband. Jadi ini HT ini jangan disalah sangka ya teman-teman, dia ini bisa 27 MC tuh. Tapi antenanya harus diganti. 27 MC itu hanya mendengarkan ya. Sebenarnya kalau transmit ya sangat terbatas ya, karena wattnya kecil banget kalau diukur menggunakan power meter. Sebenarnya bawaannya itu tanpa kita upgrade itu udah main di airband sampai ke 600 MHz ya. Jadi udah luas sih. Bawaannya udah luas banget ya. Dan tapi untuk yang di airband itu tidak boleh transmit ya, dan tidak bisa transmit atau di disable. Nah, kalau 27-nya gimana? Harus di-install. Teman-teman bisa cek aja di Fry itu. Saya beberapa kali udah bikin tutorialnya untuk install HT seperti ini ya. Cuma di mana lokasinya nanti saya coba taruh di description juga kalau ada ya. Untuk install, cara installnya. Dan ini mudah banget ya, karena dia aplikasinya itu ada di GitHub. Teman-teman tinggal download, tinggal jalanin aja, sesimpel itu, yang penting punya kabel data. Dan ini kelebihannya murah harganya. Kenapa saya bawa Texas? Harganya murah banget. Kalau di HT-HT ini waktu beli itu harganya di 400 ribuan loh, mahal banget waktu awal-awal. Ternyata banyak produk-produk dari model Kuangseng, ini aslinya adalah Kuangseng. Nah itu kok menjadi lebih murah sampai saat ini ya. Itu di kisaran cuma harganya di 260 ribu, bahkan sampai 300 ya. Jadi antara 250 sampai 300, dan itu yang termurah lah. Texas termasuk yang paling murah, dan produknya juga recommended ya. Karena memang Texas itu tokonya ada atau sellernya ada, sehingga teman-teman aman ya. Jangan lupa untuk setiap pembelian di unboxing ya, videoin. Karena kenapa? Karena kalau misalnya ada yang cacat, pecah kacanya atau nggak ada baterainya, itu teman-teman masih bisa memulangkan ya. Jadi penting banget ya kalau misalnya pembelian online itu wajib di unboxing. Nanti bisa klaim kalau misalnya tidak ada, misalnya antenanya nggak ada atau malah isinya nggak ada, ditukar sendal, pernah kejadian. Itu teman-teman bisa ganti atau buktikan ya teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman. Mungkin kita akan lanjut lagi dengan HT-HT lainnya ataupun dengan cerita-cerita lainnya. Jadi sorry ya kalau misalnya layarnya seperti ini dan saya nggak tampil muka, karena memang belum mandi juga sih ya. Ini di tanggal 25 Desember. Buat teman-teman silakan sharing-sharing video saya ini. Dan ya mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, aman, selamat, lancar, barokah.